Nah, itu ya. Armatur. Nah, ini kan lampu kita cari aja di website. Nah, ingat ya teman-teman harus divalidasi. Jadi kalau 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 nemu di website itu harus eh, apa namanya di toko-toko yang ya memang benar dia jualan dengan harga segitu gitu. Jadi kan biasanya ada yang kayak clickbait itu bahaya juga kita masukin angkanya ketika waktu mau order beli nggak anu nggak masuk nilainya kan bahaya juga. Nah ini contohnya nih 316.000 nah, misalkan ya ini masuk akal nih di sini 316.000. Nah, lampu TL-nya sendiri ada 2 buah per titik ya. Nah, itu 51.000 sehingga harganya adalah 468.166. Ini lampu parkiran. Area parkir. Berapa tadi angkanya? 468.166. Kemudian download LED 10 watt GN027B. Ini kayaknya sudah GN027B. Ini kayaknya sih sudah discontinue. 12 watt 160 ini ya. Nah, ini 12 watt 10 watt. Nih 139.000 watt ya. Lampu TL dashproof ini area parkir. Lampu down LED. Oh, belum bikin kayaknya. Nah, kalau belum bikin teman-teman bisa bikin sendiri ya. Jadi ini kan lampu downlight ini belum ada nih analisanya. Teman-teman bisa bikin aja. Misalkan dari file ini, teman-teman tinggal copy, kemudian di insert copy cells. Terus, nah gitu. Nah, lampu downlight indoor gitu ya. Contoh aja. Indoor. Kemudian pakai lampunya apa? Philips DN027B 10 watt. Nah, yang ini bisa dihapus. Harganya 165.000 tadi ya. Nah, gitu. 214.166. Download. Nah, kemudian lampu LED, lampu yang panjang ya. Panjang sudah ada. Nah, ini dia. Tinggal nambahkan untuk overhead dan profit-nya.
Oke. Nah, 143550. Kemudian lampu gantung 7 watt. Nah, ini armatur cover ya. Ada nggak di sini? Lampu, oh ini lampu roset nih. Nah, ini yang 7 watt. Terus 209. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, eh, membuat RAB seperti itu ya. Dari AHS, difikskan, divalidasi setiap harga-harganya, komponen-komponennya harus lengkap, kemudian jumlah yang ada di sini dimasukkan ke dalam harga satuan. Nah, gitu. Nah, kemudian jangan lupa setiap RAB itu harus punya rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini salah satu contohnya yang sudah saya buat itu lengkap sih. Nggak cuma pekerjaan elektrikal aja. Ada plumbing, tata udara, genset, elektronik, dan juga fire alarm. Nah, kemudian di sana kita harus tahu juga di sana pembobotannya dari nilai total pekerjaan MEP 100% itu berapa persen. Kenapa kok harus tahu ada bobot? Karena ini nanti akan digunakan untuk menghitung time schedule dan juga termin penagihan. Nah, banyak nanti teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut di kelas advance ya, kelas intermediate untuk membuat time schedule pekerjaan proyek gitu. Oh ya, saya kasih contoh deh. Pekerjaan time schedule lah, ini salah satu contohnya ini saya lagi ada pekerjaan pengeboran sumur ya. Jadi RAB itu seperti ini, total rupiahnya berapa, nah kemudian bobotnya itu berapa, yang di sini bobot, kemudian time schedule per bulan, start awal bulan sampai akhir itu seperti apa. Ini namanya kurva S. Nah, kalau ini kurva garis miring sih enggak S sih. Gitu. Sehingga setiap minggunya kita bisa monitor, oh proyek saya telat nih. Nah ini salah satu contohnya, ini saya telat nih 0,9 apa 0,9% gitu. Ini proyeknya minus nih telat gitu. Kalau plus ya plus gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman caranya membuat RAB dan juga analisa harga satuan. Nah, selanjutnya rencana kerja dan syarat. Nah, rencana kerja dan syarat, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya RKS ini semacam manual book ya. Semacam manual book yang dimana menjadi panduan atau menjadi acuan teman-teman kontraktor untuk melaksanakan di lapangan. Nah, itu banyak yang harus dibahas di sini. Nah, ini ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Saya sampaikan poin-poin pentingnya aja. Yang pertama adalah menjelaskan lingkup pekerjaan. Nah, itu pekerjaannya apa? Ya, otomatis pekerjaan MEP kan. Kemudian penjelasan RKS dan gambar. Nah, ini seperti yang saya tadi sampaikan bahwasanya ketika ada perbedaan antara gambar dan RAB itu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini harus jelas nih. Jadi ketika kontraktor nanti, RAB sama gambar beda nih, saya harus ngapain? Nah, dilihat RKS-nya. Gitu. Di sini RKS ini adalah rules ya, aturan main yang dibuat oleh konsultan dan juga pemilik proyek gitu. Nah, dan segala macam. Kemudian pekerjaan elektrikal nih. Nah, pekerjaan elektrikal banyak di sini nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri.
Nah, yang elektrikal ini khususnya ya yang kita bahas saat ini, elektrikal. Nah, di sini itu menjelaskan terkait metode pekerjaannya. Nah, metode pekerjaannya, kemudian kayak persyaratan apa yang harus dipenuhi. Nah, ini salah satu contohnya adalah instalator listriknya harus memiliki paling tidak SKA, SKT ya, sertifikat kompetensi teknis. Nah, itu kemudian membuat gambar kerja instalasi harus disetujui oleh PLN, kemudian mendapatkan sertifikat layak operasi. Nah, kemudian banyak juga ini yang teknis juga harus ditulis nih. Kabel harus menggunakan kabel tembaga sesuai spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknisnya ada di mana? Spesifikasi teknisnya ada di RAP. Nah, di sini sudah kita state juga di sini, biar nggak repot-repot. NYM 3 kali 2,5 pipa conduit. Nah, kalau untuk lampu 2 aja. 2 kali 2,5 pakai pipa conduit gitu. Ukuran 2,5. Nah, dan segala macam. MCB sesuai spesifikasi teknis. Nah, gitu. Harus ada arde atau grounding, minimal BC6 dan segala macam itu ya. Nah, itu. Ini adalah namanya rencana kerja dan syarat. Nah, nggak ada teori secara khusus untuk dokumen RKS ini. Ini memang ya manual book yang harus disusun dengan merangkai kata-kata gitu ya. Nggak ada teori-teori yang menyatakan perhitungan, nggak perlu di sini. Jadi RKS itu hanya full murni menerangkan terkait scope of work, metode, dan juga pasal-pasal atau rules yang harus dipenuhi oleh pelaksana di lapangan. Nah, seperti itu sih. Oke, mungkin karena ini adalah pertemuan terakhir di kelas apa namanya, di kelas MEP untuk konstruksi ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Untuk penyampaian materi hari ini mungkin cukup ya seperti itu. Membuat RAP, analisa harga satuan, dan juga RKS. Itu. Baik, yang pertama saya menjawab pertanyaan dari Anonymous Attendee, nggak ada namanya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana mengukur ruangan dan penempatan lampu yang bentuk ruangannya jajar genjang, bukan persegi. Nah, jadi sebenarnya gini, untuk penempatan lampu sendiri itu nggak harus kotak memang. Kalau ruangannya setengah lingkaran ya mau gimana gitu. Nah, jadi eh, rumus yang sebenarnya ada di apa namanya di Excel yang saya bagikan itu memang kan rata-rata ruangan itu bentuknya kan kotak atau persegi gitu ya. Tapi kalau misalkan ruangannya memang lingkaran atau apa namanya persegi panjang ini jajar genjang gitu ya dirubah nggak apa-apa. Yang penting luasan sama tinggi ruangannya dapat itu aja sih, nggak masalah kok itu. Ruangannya segitiga gitu nggak apa-apa ya pokoknya luasnya segitiga gitu aja. Tuh. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, jika hasil perhitungan kebutuhan atau banyak lampu nol, apakah tetap harus dipasang lampu? Nah, coba gini, mungkin itu ruangannya terlalu kecil ya. Yang angka nol itu coba diklik ininya ya, apa namanya ini? Nah, komanya ini loh. Nah, komanya tolong ditambahkan. Nah, terus gitu. Nah, pasti dia ini akan muncul di sana. Bukan nol sebenarnya. Ya 0, berapa gitu. Nah, itu ya tetap dipasang lampu lah. Kalau nggak dipasang lampu ya
jadi gelap. Kalau nol kan berarti nggak ada kan. Itu ya, tetap ada itu. Cuman memang angkanya nggak bulat satu gitu, 0, pastinya. Gitu. Kemudian ada lagi, ini pertanyaan bagus nih. Apakah ongkos kirim pembelian peralatan perlu diperhitungkan dalam RAB? Gitu. Perlu, betul. Nah, jadi memang untuk ongkos kirim itu bisa ditambahkan di dalam analisa harga satuannya. Itu. Jadi per barangnya itu bisa dimasukkan di dalam di sini ya, bisa dimasukkan di bawahnya overhead and profit. Nah, di situ. Sebenarnya overhead and profit itu sudah termasuk sih. Kalau misalkan ada ongkir-ongkir, kalau mau di apa namanya dipisah juga nggak masalah. Nah, biasanya kalau saya ya, kalau di luar Pulau Jawa, ini saya bisa seperti ini memang. Ongkirnya kan harus shipping kan. Nah, kalau shipping itu nggak mungkin masuk di dalam overhead dan profit. Ini bisa jadi nanti bisa 30% sendiri. Wah ya, dimarahin orang. Profit apa 30% ini? Itu makanya shipping biasanya saya pisah. Kalau untuk proyek yang di luar Jawa. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada ini lagi. Dalam menentukan saklar, apakah satu saklar memiliki batas maksimal lampu yang dapat dipasangkan? Betul, jadi setiap saklar ataupun stop kontak itu batas maksimumnya adalah 20 ampere untuk apa namanya merek-merek tertentu sih. Jadi gini teman-teman, untuk menentukan saklar dan juga stop kontak itu coba dibalik di alatnya itu, stop kontaknya dibalik. Nah, itu ada tulisannya pasti 20 ampere, 16 ampere atau berapa. Nah, dari sana kita bisa menentukan satu saklar ini bisa sampai berapa lampu. Nah, itu berapa. Kan lampu kan nanti kita akan hitung ya berapa wattnya dikonversi ke ampere. Nah, gitu. Supaya jangan sampai nanti lampunya terlalu banyak ketika saklarnya kontak, terus langsung leleh. Biasanya gitu, leleh kebakar. Nah, itu biasa berarti dia overcurrent dia. Memang saklar stop kontak itu ada kapasitasnya. Rata-rata sih Panasonic Clipsal itu 20 ampere. Itu. Nggak tahu kalau untuk merek yang lain. Bisa dilihat aja. Nah, kemudian apakah ada tips and trick yang harus diperhatikan saat pembuatan RAB bagi pemula? Nah, jadi gini, untuk teman-teman yang baru mengawali karir, ataupun misalkan teman-teman mau bikin freelance atau bikin apa namanya, mau ikut tender gitu ya. Nah, kan otomatis harus bikin RAB, bikin analisa harga satuan. Yang harus diperhatikan adalah angka rupiah masing-masing item pekerjaan, masing-masing material itu harus angka real yang teman-teman temukan di lapangan dan di lokasi rencana proyek gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, nggak bisa kita bawa angka dari Malang, angka dari Surabaya gitu ya. Kita ambil proyeknya di Jakarta, pasti rugi kita. Pasti itu udah nggak bisa gitu. Karena apa? Mau nggak mau, misalkan nih angka Surabaya kita bawa di Jakarta. Aku beli barang di Surabaya kok, ya nggak apa-apa silahkan. Tapi harus ada perhitungan ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini nanti akan berpengaruh terhadap jangka waktu atau sekuen pekerjaan. Nah, itu pasti akan berpengaruh. Pasti ada efek domino di sana lah. Mending lebih baik, kalau saran saya biasanya, yang saya lakukan itu, proyeknya ada di mana, saya akan cari resourcing di sana. Gitu. Nah, jadi misalkan ada proyek di Jakarta gitu ya. Saya akan tanya di sana harga ini berapa gitu. Sehingga perhitungan yang kita buat, analisa yang kita buat itu udah harga sana gitu loh. Nggak ada, misalkan nggak ada ongkirnya itu. Ya enak kita. Oh materialnya segini,
saya mau profit 15%. Nah, itu udah tepat gitu. Itu. Oke, kemudian dari Mas Ruslin. Bagi tipsnya Mas untuk ngambil proyek dari yang kecil kayak rumah-rumah. Nah, ini sama nih. Saya dulu ya sampai sekarang sih saya masih ambil proyek yang kecil-kecil. Instalasi rumah-rumah kecil itu ya meskipun untungnya nggak terlalu banyak tapi nggak masalah, masih tetap dapat ya. Apalagi kalau kita yang jadi konsultan perencananya juga, wah kita bisa ini, bisa setting ininya, volumenya nanti gitu. Nah, untuk ngambil proyek dari yang kecil kayak rumah-rumah itu yang pertama dulu saya ngawalinya adalah saya memang dulu bekerja di developer perumahan, sehingga kontraktor-kontraktor sipilnya ini sudah kenal dulu. Ya nggak bisa dipungkiri lagi bahwasanya ya kita kerja di dunia proyek itu harus seperti itu, harus kenal, dipercaya, baru bisa dikasih pekerjaan. Itu. Nah, kalau untuk proyek-proyek yang memang ada di LSP, apa namanya, di lelang online itu yang di plat-plat merah di pemerintahan itu baru kita harus benar-benar dalam menghitungnya. Yang penting jujur, yang penting adalah nilai yang kita buat itu adalah nilai real gitu. Nah, kita pasti kemungkinan besar ya, saya nggak bisa bilang pasti ya karena tender ya. Kemungkinan besar kita pasti bisa mendapatkan inilah, mendapatkan kesempatan untuk lolos itu peluangnya lebih besar. Karena apa? Karena kalau kita menghitungnya secara real, sesuai dengan lokasi pekerjaannya, sama profit kita ini sudah kita set di awal, kita nanti ketika klarifikasi negosiasi, kita sudah punya bargaining. Misalkan di nego, Pak bisa turun berapa persen? Nah, misalkan tadi kita sudah state profit 15% gitu ya. Langsung aja percaya diri. Saya bisa turun 5%, wis gitu. Nah, itulah. Jadi tipsnya yang pertama itu jujur, angkanya real, kemudian sesuai dengan lokasinya. Angkanya maksudnya. Gitu. Kalau untuk kayak rumah-rumah itu ya sama juga sih sebenarnya. Nah, tapi kalau untuk rumah-rumah itu biasanya kontraknya memang ikut kontrak sipil kan. Nah, kita harus kenalan dulu sama orang-orang sipil yang menjadi pemborong perumahannya. Nah, itu baru kita bisa, Pak, saya bisa support instalasi rumahnya nih, Pak. Gitu, ditawarin aja. Oke, kemudian pada saat perebutan tender, yang paling penting untuk diajukan MEP dahulu atau RAB dahulu. Lalu penunjang kemenangan terbesar dalam perebutan tender itu apa? Poin pentingnya. Jadi gini, khusus untuk MEP ya, untuk pekerjaan MEP, kalau kita ini lagi tender MEP dan kita sebagai kontraktor tersendiri ya, bukan subkontraktor ya. Itu yang dilihat yang pertama kali adalah skill. Nah, jadi memang MEP ini dibutuhkan orang-orang yang punya skill, yang punya pengalaman. Nah, di lapangan itu seperti itu. Nah, terus yang kedua baru harganya. Ketika tender itu kalau untuk MEP itu sertifikat-sertifikat seperti kompetensi ahli, kemudian apa namanya ahli K3 itu harus dimasukin semua. Pernah ikut pelatihan MEP apa di mana itu menjadi perhatian khusus biasanya oleh orang-orang ini. Karena apa? Karena MEP ini berbicara terkait fungsionalitas bangunan ya. Jadi kalau misalkan yang ngerjakan orangnya belum pernah pengalaman itu agak diragukan. Tuh. Kemudian yang kedua RAB ini sebenarnya dokumen yang bareng yang harus disubmit sebenarnya. RAB portofolio itu memang harus disubmit secara bareng. Dan nanti ketika proses
tender itu ada namanya fase klarifikasi negosiasi, akan diundang untuk presentasi. Itu coba dipresentasikan ini RAB-nya kenapa ini. Nah, itu sebenarnya adalah ujian untuk mendapatkan proyek sih. Itu yang saya alami sih seperti itu. Poin pentingnya itu yang pertama adalah skill harus dibuktikan secara tertulis ya, sertifikat itu. Kemudian yang kedua adalah RAB yang angkanya itu real, nggak mengada-ada. Gitu. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ini ya, dari Mas Agus Widodo. Apa ada batasan dalam menentukan profit? Ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada batasan menentukan profit. Namanya orang jualan, saya mau untung berapa persen ya terserah kan, nah, kan gitu. Nggak ada. Jadi mau profit berapapun nggak ada. Masalahnya ketika tender, profit ini akan menjadi komponen yang mempengaruhi angka. Gitu. Nah, tender ini sebenarnya gini, HPP atau OE atau owner estimate, up atau under 13% itu langsung gugur. Gitu. Kalau sesuai peraturan ya, di atas 13% atau di bawah 13% itu langsung gugur. Kalau di bawah berarti wah sini angkanya nggak masuk akal ini, nggak apa namanya, nggak real ini, cuma buat cari kerjaan aja gitu. Kalau untuk up juga gitu, wah ini angkanya terlalu besar, ini profitnya terlalu besar ini ya gitu sebenarnya. Itu kalau untuk batasan profit nggak ada gitu. Yang penting masuk akal aja sih kalau saya.